Masih membahas mengenai tangan di atas lebih baik dibanding tangan di bawah. Saya langsung ke Kiai Sumarno kalau gitu. Bagaimana apabila sekarang ini kita masih dalam kondisi sebagai orang-orang yang tangannya di bawah, tapi kita ingin segera berubah menjadi orang yang tangannya di atas. Apa yang harus dilakukan, Kiai? Saya jawab dulu kenapa ada sabda baginda Rasul seperti itu. Yang pertama adalah Islam mengajarkan kepada umatnya supaya menjadi umat yang produktif. Itu dulu. Ketika kita sadar adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Sebagai umat yang terbaik untuk seluruh umat manusia. Dengan caranya adalah yana anil munkar. Ya. Nah di antara itu adalah bagaimana kita menjadi umat yang produktif. Satu, ketika kita punya materi, kita produktif dengan materi. Kita harus melahirkan kebajikan dan kebaikan. Nah lalu bagaimana bagi orang yang susah? Ya kan? Apakah dia harus menerima realita kenyataan seperti itu terus menerus? Itu jelek. Itu buruk. Harus ada di batin kita. Kalau hari ini saya menerima, besok saya harus memberi. Ketika ada di hati kita seperti itu, ini yang kita kaitan dengan tadi yang kita bicara. Kemiskinan diuji jangan kita meratapi dengan kesusahan. Ketika kita meratapi dengan kesusahan dan kemiskinan itu sendiri, maka kemiskinan itu akan membuat kita jadi miskin. Kemiskinan itu akan membuat kita jadi miskin. Karena itu kita meronta, melawan dengan apa yang Allah kasih. Di sini ada nilai mujahadah. Oke, kita menerima hari ini, tapi kita berperang dengan batin kita. Nah ini kan perlu apa? Perlu ilmu, perlu dorongan. Karena itu saya katakan, sampai ada sorga nanti ada orang berebut masuk sorga. Ada 4 kelompok. Satu, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dia mati syahid nih si syuhada. Ketika syuhada masuk surga, dicegah oleh malaikat. Ya para syuhada, kata malaikat ditanya, kamu tahu surga dari mana? Dari guru saya. Panggil guru kamu, datang gurunya. Si guru bilang, bagaimana Tuan Guru? Apakah siap akan masuk surga? Siap. Tapi ntar dulu malaikat katanya, jangan saya dulu. Saya ini bisa ngajar, memberikan pengetahuan kepada dia, dia mau berjuang karena ada yang backup saya. Ada yang membiayai saya. Maka siapa yang membiayai saya? Mereka lah para dermawan-dermawan yang membiayai saya. Masukkan dia dulu masuk ke surga. Nah ini pelajaran buat kita. Bahwasannya kita harus produktif dengan segala apa yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kemiskinan kita produktif? Nah kan gitu. Apakah kemiskinan, kesusahan kita bisa produktif? Bisa. Kenapa nggak bisa? Asalkan ada di kemauan dalam diri kita. Ada mujahadah. Rasul susah, Rasul miskin. Pernah nggak Rasul meminta-minta kepada orang? Dia jaga harga dirinya. Itulah baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Artinya dia sampai mau berusaha, dia mau bekerja ketimbang dia harus meminta. Kejelekan kita, itu yang saya katakan. Ketika dia diberikan kesusahan, kepahitan, lalu ada yang memberi, dia enjoy. Dia happy dengan pemberian. Menjadi kebiasaan. Akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika itu sudah menjadi ada, ini susah. Sulit untuk membuang dari dia. Seperti besok, maaf, saya terus lanjutkan sedikit. Ini akhir Ramadan banyak memanfaatkan situasi. Iya, betul. Ketika banyak orang memberikan zakat, mengeluarkan hartanya, di saat itulah kadang-kadang si penerima tidak pernah mau berpikir dan mau merubah image dia. Saya ajak para pemirsa, besok ketika kita hari ini boleh menjadi salah satu asnaf bersamanya. 8 kelompok. Tapi 8 kelompok itulah kelompok sebagai kelompok-kelompok yang terendah. Apakah kita mau selalu ada yang direndah? Mari kita bangkit. Bangunlah diri kita sendiri. Bangkitkan semangat kita. Jangan pernah kita mau berada di bawah. Tapi mari kita sekali-sekali naik ke dalam tangga supaya kita ada di atas. Amin. Saya ke Gusan kalau begitu. Untuk mengubah mindset Gusan. Dari yang tadi di bawah lalu kita naik untuk bisa menjadi yang lebih tinggi. Seperti kata Kiai tadi. Bagaimana Gus? Satu-satunya agama yang membawa konsep keekonomian sampai sekarang ini existing, Islam. Ekonomi syariah itu adalah satu konsep yang menunjukkan bahwa Islam itu sangat caring terhadap keekonomian, caring terhadap permasalahan-permasalahan kemanusiaan dan juga permasalahan keproduktivitas di dalam mengelola kehidupannya. Artinya ketika Nabi mengajarkan tentang itu, sahabat Utsman mengajarkan dengan seperti itu menjadi orang yang kaya raya dan sebagainya, mestinya orang Islam itu harusnya semuanya kaya.
dengan konsep itu. Tetapi mentalitasnya ini yang masih belum siap. Mentalitas kita yang masih belum siap. Iya. Kuntum khairu umat itu kan berarti sudah jelas banget bahwa kita ini umat yang paling baik. Iya. Tapi bagaimana mencapai ke sana? Iya. Ini yang harus kita bicarakan bersama-sama dengan cara memotivasi diri kita dan juga masyarakat kita semuanya. Mengubah mentalitas Iya. dan Iya. kalau bisa, ketika kita bersedekah kepada orang lain, sedekahlah dengan sedekah yang produktif. Nah, Beri dia peluang untuk bekerja, Iya. beri dia pemodalan dan sebagainya. itu juga sedekah. Itu juga sedekah dan itu akan keren ketika kita coba sekarang misalnya Iya. orang-orang ini mohon maaf. Dulu tahun-tahun kemarin kan banyak sekali nih kalau udah mau menjelang lebaran gini ini kan ormas-ormas minta sumbangan. Bukan THR atau mungkin juga aparat-aparat juga langsung datang ke pabrik dan sebagainya, itu oknum-oknum seperti itu. Iya, iya, Kenapa tidak kita kumpulkan dan kita jadikan CSR-nya perusahaan itu kita berikan dalam rangka sesuatu yang produktif, pelatihan kerja, bermanfaat dan sebagainya. Ustadz, 30 detik Ustadz, kesimpulannya bagaimana Ustadz? Saya kira saya ambil dari angle kayak begini. Nah, buat kita yang Terima dikasih kasih Ustadz. rezeki sama Kalau Allah, belum Tat. Sangat produktif. Belum Tat. Silakan Tat, silakan. 30 detik Tat. Nah, kita yang dikasih rizki seberuntung ini, saya kira kita jangan tidak berbagi. Al-Quran mengecam orang-orang yang bakhil. Iya. Dia punya rizki tapi tidak mau berbagi. Iya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jangankan ngasih, nyuruh orang untuk ngasih aja enggak. Jadi ini puncak paling bakhil. Ngapain ente ngasih sedekah? Udah nggak ada gunanya. Begitu tuh. Jangankan memberi, malah menyurutkan niat orang yang mau memberi. Nah, mudah-mudahan tema hari ini membuat kita semakin filantropis dan menaikkan level kita yang dari tadi penerima menjadi pemberi. Insya Allah. Amin. Terima kasih Ustadz, terima kasih Gus, Kiai, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan segera kita menjadi orang yang lebih bermanfaat dengan tangan di atas.